It sure as shit ain't from this one. Christ, my Lord and Savior. Halo Sobat Mubah, balik lagi bareng saya, Young Best, si pemuda terbaik yang selalu nemenin hari gabut kalian, biar gak kerasa kayak nungguin mantan balikan yang gak jelas ujungnya. Kali ini kita bakal bahas film War Machine tahun 2026. Ini bukan cerita prajurit kaleng-kaleng, tapi kisah si abang-abang badan kotak, si Alan Ritchson, yang lagi latihan jadi tentara elit di tengah hutan. Awalnya sih cuma simulasi perang biasa, latihan, lari-lari, tiarap, kayak upacara tapi versi hardcore. Tapi tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk waktu mereka ketemu robot alien yang hobinya bukan main, bantai manusia tanpa ampun. Ieu mah lain latihan deui, ieu mah latihan jadi almarhum euy. Peluru ditembakin gak mempan, otot segede galon ternyata gak cukup bos. Si abang lemari 2 pintu ini pun mulai sadar, lawan yang dia hadapi bukan sekedar mesin biasa. Ini mah mesin pembunuh yang bikinnya diciut. Jangankan maju, nengok aja mikir 2 kali. Di tengah hutan yang sunyi, tegang dan penuh teror, mereka harus cari cara buat bertahan hidup, atau ya siap-siap jadi konten sebelum dan sesudah. Nah, kira-kira gimana cara si abang kekar ini ngalahin si robot alien sadis itu? Apakah cukup pakai otot atau harus pakai otak juga yang biasanya jarang dipakai? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Hey, coba gerak tu dimulai. Hey, tabur ada film dimulai. Plot twist dan jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Di Afghanistan, seorang sersan staf yang tidak disebutkan namanya datang buat bantu konvoi saudaranya yang mogok. Saudaranya ini punya mimpi gede, pengen jadi pasukan khusus Angkatan Darat, Army Rangers. Niatnya udah kayak mau jadi Avenger versi loreng euy. Dia ngajak si sersan buat daftar bareng. Si sersan setuju, daripada di rumah cuma rebahan sambil mikirin cicilan. Tapi pas perbaikan selesai, serangan tiba-tiba datang. Seketika, suasana berubah dari yang tadinya santai jadi chaos. Dua tahun kemudian, si sersan ikut RASP buat masuk resimen Rangers ke-75. Semua peserta dikasih nomor, bukan nama kayak paket ekspedisi, tinggal kirim ke medan perang. Dia dapat nomor 81 dan langsung ditunjuk jadi pemimpin tim. Harusnya bangga dong. Lah ini malah nolak tegas. Kayak ditawarin jadi ketua panitia tapi tahu isinya kerja rodi. Langsung bilang, izin skip dulu. State your consent. I'd rather not. Para calon ranger ini bakal diseleksi selama 8 minggu. Tesnya jangan ditanya. Fisik, mental, emosional, semuanya digerus sampai titik darah penghabisan. Di akhir, ada misi simulasi 24 jam yang namanya aja udah gak santuy. Barisan kematian. Ini bukan barisan upacara. Ini mah barisan menuju cobaan hidup level dewa. Yang kuat lanjut, yang lemah wassalam. Rangers lead the way! All the way! Welcome to Rasp! Setiap hari, mereka diuji habis-habisan. Biar yang lolos benar-benar jadi prajurit pilihan. Tiap minggu pasti ada yang gugur. Dan ini bukan gugur gaya puitis. Ini mah gugur karena gak kuat, Satu persatu mulai tumbang, kayak sinyal wifi pas hujan, hilang perlahan tanpa pamit. 142, step forward. You are non-select, pack your bags. Tapi beda sama 81. Dia mah beda server. Mau berenang, gas. Lari, santai. Bergulat, hajar. Yang lain ngos-ngosan. Dia masih bisa mikir mau makan apa nanti. Ini mah bukan manusia biasa. Sementara yang lain masih newbie. Bahkan ada yang baru lulus tentara. Masih bau-bau med istilahnya lah. Autograd, top of the class. Deployments, Ken, not potty training. What about you, 81? 12 Bravo, combat engineer, 213th CSSB, 3rd Brigade. 10th Mountain Division. Spartans.
81 jadi bahan omongan di antara para prajurit. Mereka tahu unitnya dulu pernah dibantai musuh. Tapi di sisi lain, mereka juga kagum karena dia dapat bintang perak. 15 coba ngajak ngobrol soal kejadian itu. Tapi 7 langsung nyegah. Jangan, ulah dibahas, itu topik sensitif. Bisa-bisa suasana langsung dingin kayak hati mantan. Who the fuck is talking in the DFAC? Don't tell me that was you, 15. Minggu demi minggu berlalu, banyak yang tumbang di tengah jalan. Sampai akhirnya dites tahan napas. 81 terlalu memaksakan diri. Sambil teringat adiknya, dia mulai kehilangan kesadaran. Pelan-pelan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Untung aja langsung diselamatkan. Kalau enggak, ini cerita bisa tamat sebelum klimaks. Padahal goreng sampo aja ini belum habis. You are officially one crazy motherfucker. Kejadian itu dilihat sama Sersan pertama dan Sersan Mayor. 81 langsung dipanggil ke ruangan. Secara fisik, gila, gak ada lawan. Tapi mentalnya lagi goyah. Harusnya dia istirahat, tapi malah ikut seleksi kayak gini. Sersan Mayor sampai bilang, mesin terkuat pun ada batasnya. Iya sih, ini manusia, lain robot, jangan disiksa terus atuh. And I think you've reached yours. I'd like to go prep for parade now. You get the fuck out of my office. Pagi harinya, Sersan Mayor ngumumin siapa aja yang gugur minggu ini. Ini minggu terakhir. Yang lolos bakal masuk ke misi barisan kematian. Ujian penentu, hidup atau karir selesai di sini. Dan untungnya, 81 masih dikasih kesempatan. To those who stepped, you've made it through the final round. You have 30 minutes to gear up and get ready for one final test to see if you have what it takes to be a Ranger. Ujian terakhir ini merupakan simulasi penyelamatan. Sebuah pesawat jatuh di daerah musuh dan pilotnya disandra. Tugas mereka adalah meledakkan pesawat supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Lalu menyelamatkan pilot di kamp penjahat. Mereka dibekali senjata kosong demi menjaga keamanan semua orang. Jadi kalau ketemu musuh, ya paling ditembak pakai harapan. Mereka juga harus menghindari para instruktur yang berperan sebagai penjahat. Sersan Mayor mengganti pemimpin itu, yang awalnya 7 menjadi 81. And your new team leader will be 81. Mereka diantar menggunakan helikopter ke lokasi awal misi. Setelah sampai, 81 langsung meminta 57, seorang navigator, untuk mengecek lokasi mereka. Target berada 20 km ke arah barat. Lumayan, jalan kaki rasa maraton tapi tanpa medali. 81 mulai memberikan instruksi, tapi gaya bicaranya yang kaku langsung jadi bahan ejekan oleh 15. Ini mah belum perang, tapi mental udah di roasting duluan. Untungnya, 7 sebagai wakil langsung mengambil alih, biar suasana nggak jadi stand up comedy dadakan. Rangers lead the way? All the way! So you. Mereka berjalan melewati perbukitan berbatu yang terjal. Hari pun berubah menjadi malam. Satu-satu melaporkan keadaan mereka ke markas. Sementara 7 meminta istirahat sebentar sebelum memasuki area target. 81 setuju dan berjaga bersama 7. Tapi belum juga rebahan enak. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sinar aneh yang terbang di atas. Cadre probably clocked us sleeping. We're moving out. Akhirnya, mereka sampai di lokasi pesawat. Tapi, mereka kaget karena bentuk pesawatnya aneh banget. Dan langsung mikir, ini instruktur niat banget. Efeknya udah kayak film Marvel. 111 mencoba melapor ke markas, sementara 81 menyusun rencana. 51 menyadari, mereka meleset dari koordinat. Dan 111 bilang, komunikasi ke markas terputus. Mereka masih santai, mengira ini semua ulah instruktur. Padahal, masalahnya bukan manusia lagi, bos. Maybe Cadre cut comms. One last friendly fuck you. Rencana mulai dijalankan. Semua mengambil posisi masing-masing. Di tengah eksekusi, 81 melihat sinar mencurigakan. Dia langsung menyusun 44 menggantikannya. Sementara dia pergi mengecek sumber cahaya itu. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dia menemukan sesuatu yang bikin merinding. Pesawat yang harusnya jadi target ternyata bukan pesawat biasa. Sementara itu, tim lain sudah memasang bom dan meledakkan pesawat. Tapi anehnya, gak ada kerusakan sama sekali. Bahkan, goresan juga gak ada. Ini pesawat apa wajan anti lengket, Tiba-tiba pesawat itu bergerak, berdiri, dan berubah jadi robot. Robot itu mengeluarkan sinar biru untuk scanning, lalu berubah merah saat menemukan target. Nah, ini bukan simulasi lagi. Ini mah mode survival, nyawa jadi taruhan.
Mereka jatuh dari tebing dan saling bertabrakan menghantam pohon, batu, ketusuk kayu, lengkap sudah penderitaan. Ada yang lengannya terkilir, kaki robek, bahkan mungkin asam lambung ikut naik karena stres. Iya mah paket komplit, tinggal nama sakit hati aja biar sempurna. Saat sadar, 81 langsung membantu rekan-rekannya, terutama 57 yang tertusuk kayu dan 7 yang kakinya terluka. Mereka butuh alat komunikasi, jadi 81 memutuskan kembali ke lokasi awal untuk mencari radio sendirian. When he comes, we need that radio. Saat sampai di sana, 81 melihat kondisi yang sangat kacau. Mayat rekan-rekannya berhamburan di mana-mana. Dia menemukan 111, tapi sudah tidak bernyawa. Dan radionya rusak. Ada satu prajurit yang masih hidup, tapi sebelum sempat diselamatkan, robot itu datang lebih dulu dan menghancurkannya seketika. Kejam, cepat, tanpa ampun. Ini robot bukan cuma kuat, tapi juga gak punya perasaan. Ya, namanya juga mesin. 57 akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal. 81 kembali ke timnya dan langsung menyuruh mereka membuang semua barang yang tidak penting. Mereka harus turun dari tebing sebelum robot itu datang. Satu persatu turun, sementara 96 menahan tali untuk menurunkan 7 yang terluka. Tapi tiba-tiba kompas mereka kacau, tanda kalau robot sudah dekat. Dan benar saja, robot itu sudah ada di belakang 96. Robot mulai melakukan scanning untuk mencari target. Mereka berusaha bersembunyi dari sinar itu. Tapi nasib berkata lain. Kaki 7 tidak sengaja terkena scanning. Nah, di titik ini, harapan mulai tipis. Kayak kuota di akhir bulan, cowok. Robot tersebut menewaskan sebagian besar tim mereka, menyisakan 81, 15, 44, 109, 23, dan 7 yang terluka. Robot itu juga mampu memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengacaukan kompas dan alat komunikasi. Ditambah lagi, mereka tidak punya senjata sama sekali. Lengkap sudah penderitaan mereka. Satu-satunya pilihan adalah berjalan menuju desa yang dijadikan camp musuh oleh instruktur. Hey, clicks west. Padres are close to help. Perjalanan mereka terhalang oleh sebuah sungai yang arusnya deras banget. Karena tidak ada pilihan, 81 menyuruh 109 mengawasi kompas. Sementara dia sendiri akan menyeberang. Walaupun arusnya brutal, 81 tetap nekat nyebur. Dengan tenaga dan tekad yang luar biasa. Akhirnya, dia berhasil sampai di seberang dan langsung memasang tali buat jalur penyeberangan. 15 langsung mengikatkan 7 ke tali. Lalu, dirinya sendiri ikut menyusul. Dia menarik 7 pelan-pelan melewati tali. Tapi di tengah jalan, mereka tersangkut di sambungan tali. 15 berusaha keras mengangkat tubuh 7 supaya bisa lewat. Tapi malah talinya putus. Untung masih sempat ditangkap. Kalau enggak, ini bukan nyebrang lagi. Ini mah langsung bye alam dunia. 81 dan 44 langsung bantu. Sementara 23 dan 109 nahan tali biar gak kendor. Tapi ya, namanya juga lagi apes, robot datang lagi. Ih, robot mah kayak debt collector, gak bisa dihindarin. Christ, my Lord and Savior. Untungnya arus sungai lebih cepat dari robot, jadi mereka berhasil kabur. Walaupun ujung-ujungnya malah jatuh ke air terjun. Komplit sudah penderitaan. Ini mah paket wisata ekstrim tanpa asuransi. Tapi di bawah sana, mereka ditolong oleh 60 yang ternyata masih hidup. Belum sempat ngobrol santai, mereka langsung lanjut jalan. Soalnya kalau kelamaan, yang datang bukan bantuan, tapi robot lagi. Keep moving or you're gonna die here. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jebakan suar, tanda kalau camp sudah dekat. Tapi pas sampai, campnya udah hancur lebur, gak ada sisa. Saat semua masih bingung, 60 kasih info kalau robot itu sebenarnya berasal dari asteroid yang katanya bakal nabrak bumi menurut NASA. Artinya, ini bukan musuh biasa. Ini mah tamu dari luar bumi yang datang bukan buat silaturahmi. It's from another planet? Well, it sure as shit ain't from this one.
81 langsung nyuruh timnya nurunin SUV dan segera cabut. Tapi 15 naik pitam. Dia butuh waktu buat nenangin diri. Dia tahu 81 kuat tahan banting. Tapi gak semua orang itu pahlawan perang dengan bintang perak. 81 langsung emosi balik. Dia bukan pahlawan. Dia pingsan 91 meter dari markas dan gagal menyelamatkan adiknya. Tapi malah dikasih medali di hari paling buruk dalam hidupnya. And they gave me a medal for the worst day of my life. Tanpa banyak bicara, 81 langsung pasang derek ke SUV. Sementara yang lain berusaha menyalakan mesin, tapi mesinnya gak mau nyala. Untungnya 15 paham karena dia teknisi detasemen peralatan. Akhirnya mesin nyala, tinggal narik SUV-nya aja biar gak nyangkut. All the way, motherfuckers! 3! Belum juga tenang, tiba-tiba mereka lihat suar lagi. Tanda robot sudah dekat. 44 langsung ambil kemudi, 60 di posisi senapan mesin. Tapi pelurunya kosong. 15 langsung lari ambil peluru. Tapi robot keburu datang duluan. Senapan mesin ditembakkan, tapi gak ngepek sama sekali. Sementara serangan robot langsung tembus SUV kayak kertas. Mereka gak punya pilihan selain kabur. Robot itu sempat diam, dikira udah aman. Ternyata dia lagi siap-siap nembakin bom dalam jumlah banyak. Mereka berhasil lolos, tapi pas masuk lembah muncul lagi satu robot lain yang sudah nunggu dari depan. Kayak maju kena, mundur kena. Robot itu langsung menyemburkan sinar dari mulutnya. 109 mencoba melawan, tapi malah kehilangan lengannya. Sementara 81 menembak pakai pelontar bom, tapi hampir gak ada efeknya. Ini mah bukan lawan seimbang, ini mah kayak nyerang tank pakai sendal jepit. Hey, stop! 81 terbangun dalam kondisi babak belur. Di kejauhan, dia melihat robot yang sedang mengirim sinyal keluar angkasa. Entah buat apa, tapi jelas bukan kabar baik. Ini mah kayak lagi nelpon teman-temannya. 81 menemukan 7 yang ternyata masih hidup. Tapi belum sempat mikir panjang, robot yang tadi kirim sinyal langsung datang ke arah mereka, terpancing oleh percikan api dari SUV yang terbakar. 81 langsung menarik 7 menjauh, tapi kondisinya sudah lelah parah. Tenaga habis, medan berat, cuaca juga gak bersahabat. Lengkap sudah penderitaan. Di tengah kondisi itu, 7 akhirnya sadar dan bilang kalau dia adalah teman adik 81. Menurutnya, 81 tidak pernah gagal karena dia tidak pernah menyerah. That's not failure. It's a rager. Tiba-tiba, sinar scanning muncul lagi. Dari kejauhan, robot berjalan mendekat ke arah mereka. 81 melihat sebuah kren di sekitar lokasi. Dan seketika muncul ide di kepalanya. Nah, ini momen antara jenius atau nekat terakhir. I got an idea. Can you wait here for me? I can wait. 81 berjalan menuju kren dan menemukan sebuah tambang batu bara. Tempatnya gelap, sepi dan pipesnya udah kayak tempat syuting film horor. Tinggal nunggu pocong cameo aja. Dia mulai mencari alat apapun yang bisa dijadikan senjata untuk melawan robot. Gak ada senjata canggih, gak ada bantuan. Cuma modal nekat dan otaknya mulai mikir di luar logika. Rencana pun disusun. Dan sekarang, dia siap bertarung 1 lawan 1. Thermodynamics, motherfucker. Sementara itu, 7 berusaha bersembunyi di balik pohon supaya tidak terdeteksi. Untungnya, ada suara yang mengalihkan perhatian robot. Robot itu bergerak menuju area tambang dan mulai memeriksa setiap sudut. Tanpa disadari, di bawah tempat dia berdiri, sudah ada bom yang dipasang oleh 81.
Robot itu sempat terjebak, tapi bukannya hancur. Dia malah bangkit lagi. Ini robot apa karakter anime sih? Susah banget mati. 81 gak kasih kesempatan. Dia langsung menyerang lagi, mendorong robot itu sebelum sempat menembak. Robot mulai terjepit dan tersudut. Di saat kritis, ketika robot mau menyerang, 81 melihat celah. Tanpa mikir panjang, dia langsung memasukkan batu ke dalam tubuh robot. You gotta be shitting me. Pagi harinya, 81 membawa 7 kembali ke markas. Suasana markas lagi sibuk banget. Semua orang panik, persiapan di mana-mana, kayak lagi mau perang dunia ketiga. Tapi 81, dia nggak peduli. Fokusnya cuma satu, garis finish Ranger. Akhirnya, dia sampai di garis finish. 7 langsung dibawa tim medis. Sementara 81 dihampiri oleh Sersan Mayor. Dia meminta maaf, sekaligus membawa kabar yang bikin merinding. Robot-robot itu telah menginvasi bumi. Setelah pemeriksaan, 81 dipanggil oleh atasan Ranger. Mereka sedang kebingungan mencari cara mengalahkan robot itu. Lalu, mereka bertanya ke 81, orang yang berhasil mengalahkan robot tanpa senjata. 81 pun menjelaskan, saat robot akan menembak, ada celah yang terbuka di bagian kepalanya. Itu titik lemahnya. Itu yang harus disumbat kalau mau menghentikan mereka. Simple, tapi mematikan. Kayak masalah hidup. Kadang bukan soal kuatnya musuh, tapi tahu di mana titik lemahnya. You are now. Welcome to the regiment. Rangers, lead the way! Film ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah merasa paling tangguh di depan musuh yang bahkan tidak punya perasaan. Alan Ritchson boleh keras, badannya boleh kayak lemari 2 pintu, tapi mesin dari luar angkasa itu dinginnya bukan main kayak sikap dia. Di sini kita dikasih lihat, sekuat apapun otot, kalau nggak dibaringin akal dan strategi, ya sama aja kayak bawa sendal jepit ke medan perang. Tapi justru disitulah letak kerennya. Di saat semuanya terasa mustahil, saat senjata gak berguna, saat harapan tinggal sisa-sisa, tekad manusia yang kepepet malah jadi senjata paling mematikan. Bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling gak mau menyerah. Dan jujur aja, film ini bukan cuma soal perang lawan robot, tapi juga perang lawan diri sendiri. Antara trauma, rasa bersalah, dan keinginan buat terus maju. Dalam, tapi tetap dibungkus dengan aksi yang bikin jantung gak santai. Nah, sekarang, menurut kalian gimana? Di film ini yang sebenarnya menang itu otot atau otak? Atau malah nekat yang jadi juaranya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan cuma jadi penonton silent reader, sekali-kali bersuara. Siapa tahu jodoh lewat dari situ. Saya Yongbes dari Mubah Waktu Sinema, dan sampai jumpa di film berikutnya.